Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayani. Saya kuliah di Universitas Mercu Buana. Saat ini saya jurusan Public Relation. Sekarang saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 dengan dosen pengampu Bu Ade Siti Haryani dengan topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Wibowo, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Namun, pemakaian bahasa Indonesia pada saat ini mulai pudar karena maraknya penggunaan bahasa gaul yang merebak di masyarakat Indonesia. Banyaknya penggunaan bahasa gaul yang ada di masyarakat tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa itu sendiri, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan santun dalam kehidupan sehari perlahan-lahan menjadi hilang. Saat ini banyak kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahkan mereka mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul baru di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa gaul dapat diartikan sebagai kode-kode tertentu yang hanya sedikit orang yang tahu. Bahasa gaul ini muncul istilah-istilah baru. Munculnya istilah ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa modern ini sendiri memiliki makna yang berbeda dari makna asli bahasa Indonesia. Namun, karena seringnya kelompok tersebut menggunakan istilah seperti itu membuat kelompok lain menjadi memperhatikan cara mereka berkomunikasi dan mulai paham apa artinya. Mereka yang bukan dari kelompok tersebut lama-kelamaan menjadi tahu artinya karena sering menggunakan bahasa tersebut. Seperti kita tahu, pada zaman saat ini bahkan sering adanya bahasa-bahasa gaul baru. Bahkan saya sendiri masih menemukan bahasa-bahasa baru tersebut baik di kehidupan langsung maupun ada di internet. Pembahasan pengertian bahasa gaul. Pengertian bahasa gaul merupakan salah satu dari bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Bahasa gaul pada umumnya sebagai salah satu komunikasi anak remaja untuk kelompoknya yang mana bahasa tersebut hanya dimengerti oleh kelompok mereka sendiri. Sarana komunikasi termasuk penting karena menghindari diketahui oleh kelompok lain sehingga apapun yang dibicarakan kelompok lain pun tidak tahu. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata yang punya arti yang unik, khusus menyimpang atau arti yang tidak lazim dengan arti yang sesungguhnya ketika digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Faktor-faktor yang mendukung maraknya penggunaan bahasa gaul oleh para remaja. Banyaknya faktor yang membuat bahasa gaul tersebut berkembang di lingkungan para remaja, salah satunya adalah adanya media sosial yang kerap kali orang-orang yang menggunakannya menuliskan bahasa-bahasa asing atau bisa kita bilang bahasa gaul. Lingkungan sekitar tempat tinggal kita juga menjadi salah satu faktor berkembangnya bahasa gaul karena pada umumnya para remaja menyerap percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya dan setelah itu kata-kata itu digunakan untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya. Hal ini terus berkembang luas dan akan terus berkembang untuk masa yang akan datang. Pengaruh yang ditimbulkan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam dari penggunaan bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan sebuah budaya atau generasi. Karena generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam. Mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pergaulan ini. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Yang kedua adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka
remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja rupanya sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia. Dan petanda semakin maraknya kemampuan bahasa generasi muda zaman sekarang, sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Dampak dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif dengan digunakan bahasa gaul adalah remaja menjadi kreatif, terlepas dari mengganggu atau setidaknya bahasa gaul ini tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Yang kedua adalah dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahkan di lingkungan universitas sendiri pun seperti itu. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar yang termasuk di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut, terlebih lagi dalam bentuk tulisan. Sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya ketika seseorang sedang presentasi di depan kelas. Kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi topik ini adalah banyaknya masyarakat Indonesia saat ini sering menggunakan bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan menggunakan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari seperti singkatan-singkatan dalam komunikasinya adalah penyimpangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini jelas saja dapat menghambat salah satu pertumbuhan bahasa Indonesia itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mencintai dan melestarikan bahasa Indonesia dan menggunakannya di dalam negeri sendiri atau akan berdampak terhadap luntur dan hilangnya bahasa Indonesia adalah pemakaian dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya media sosial yang ada, sosial media menjadi salah satu pemicu persebarannya bahasa gaul di kalangan remaja. Yang mana di dalam sosial media banyak orang yang menggunakan bahasa gaul, semakin seringnya kalangan remaja merindukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sering terjadi karena kalangan remaja sering menirukan hal-hal baru agar upaya orang-orang di sekitarnya menganggap hal itu keren. Saran dari presentasi kali ini adalah saran yang dapat diberikan dalam salah satu permasalahan ini adalah pemerintah harus mulai memperhatikan hal ini dan juga peran guru, peran dosen, dan orang tua yang turut andil dalam hal ini. Sebagai seorang mahasiswa, hal ini juga tak luput menjadi satu permasalahan yang harus dibahas. Bahasa Indonesia menjadi salah satu identitas negara ini. Jika bahasa Indonesia punah ataupun luntur, berarti kita sebagai masyarakat Indonesia gagal menjaga salah satu yang harus dilestarikan oleh bangsa kita. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus mulai memperhatikan dan juga peduli terhadap bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Karena tidak banyak negara lain yang memiliki bahasa asli untuk negara mereka sendiri. Dengan mengadakan campaign ataupun slogan-slogan di masyarakat, betapa pentingnya bahasa Indonesia agar tidak luntur ataupun punah. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan tentang topik penggunaan bahasa pergaulan di masyarakat Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga dapat ditunaikan di masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.